Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal, yaitu international trade and payment. Jadi ini dua hal yang saling berhubungan. Jadi kalau yang namanya perdagangan internasional tentu akan ada hubungannya dengan bisnis internasional. Cuma satu pertanyaannya, apakah sama yang namanya perdagangan internasional dengan bisnis internasional? Tentu jawabannya adalah berbeda. Seperti ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, cakupannya. Cakupan dari perdagangan internasional ini lebih sempit, lebih ke ekspor dan juga impor. Sedangkan cakupan dari bisnis internasional ini lebih luas, bisa menggambarkan aktivitas global seperti itu. Kalau kita melihat kepada fokusnya juga ini berbeda. Kalau perdagangan internasional itu fokus lebih kepada transaksi barang dan jasa. Kalau dia bisnis internasional lebih kepada strategi dan juga operasi lintas batas negara seperti itu. Jadi intinya di sini adalah semua perdagangan internasional adalah bagian dari bisnis internasional. Seperti itu adalah intinya. Jadi berbeda. Kalau kita lihat pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat di suatu negara dengan penduduk atau masyarakat di negara lain. Seperti itu, tentu dengan kesepakatan bersama. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ruang lingkupnya sendiri, ruang lingkup perdagangan internasional itu ada 5. Yang pertama, transfer of good and service, barang dan jasa. Kemudian yang kedua, transfer of capital. Ini akan berhubungan dengan modal. Dan juga yang ketiga ini yang tidak kalah penting, yaitu transfer of labor, yaitu tenaga kerja. Artinya apa? Tenaga kerja kita ke luar negeri dan tenaga kerja dari luar negeri ke Indonesia. Seperti itu. Kalau kita lihat yang berikutnya adalah transfer of teknologi. Ini juga cukup penting. Karena ini sangat penting baik di negara kita maupun bagi negara lain. Kemudian yang kelima adalah transfer of data. Ini juga menjadi salah satu ruang lingkup dalam perdagangan internasional. Jadi ada 5 poin dalam ruang lingkup perdagangan internasional. Kalau kita lihat cara-cara pembayarannya dalam perdagangan internasional ini banyak cara. Yang umum digunakan yaitu pembayaran di muka. Artinya pembayaran di muka kita bayar dulu, baru barang akan dikirimkan. Seperti itu. Kemudian ada pembayaran kemudian. Artinya pembayaran kemudian ini barang dulu dikirim ke kita baru kita bayar. Dan ada juga yang sering digunakan yaitu pembayaran dengan wesel. Ini berbeda. Kemudian ada juga dengan konsinyasi. Konsinyasi ini apa? Dengan menggunakan pihak ketiga. Artinya kita menitip barang ke pihak lain. Nanti kalau barangnya sudah terjual, tentu nanti kita mendapatkan uang atas penjualan barang kita. Seperti itu. Itu namanya konsinyasi. Jadi masih banyak hal yang akan kita bahas. Dan ingat, selalu yang namanya belajar itu seumur hidup.